Berapa lama Anda sudah menunggu kepastian yang benar-benar jelas? Bukan katanya, bukan bocoran dari grup WhatsApp, bukan potongan informasi yang simpang siur, tetapi penjelasan yang akhirnya membuat Anda bisa bernapas lega. Karena hari ini setelah berbulan-bulan menunggu, setelah begitu banyak kabar yang berubah dari minggu ke minggu, kita akhirnya mendapat gambaran paling mendekati fakta tentang kenaikan 18 sampai 26% dan jadwal baru rapel pensiunan PNS, TNI, dan Polri untuk November hingga Desember 2025 langsung dari Mangkeo. Dan jujur saja, siapapun yang menggantungkan hidup pada uang pensiun pasti merasakan hal yang sama. Setiap pengumuman kecil berarti harapan besar. Setiap perubahan tanggal membuat hati ikut berdebar. Setiap kali ada yang mengatakan sudah pasti cair, dalam hati Anda selalu bertanya, benarkah atau ini hanya isu lagi? Itulah kenapa momen ini penting. Bukan hanya soal angka kenaikan 18-26% yang akhirnya dikonfirmasi sebagai rentang realistis. Tetapi karena untuk pertama kalinya pemerintah memberikan sinyal yang lebih tegas tentang alur pencairan, skema rapel, dan waktu yang berpotensi menjadi jadwal final. Bukan janji kosong, bukan wacana yang hilang begitu saja, tetapi informasi yang sudah melewati proses pembahasan anggaran, simulasi fiskal, dan kesiapan lembaga terkait seperti Taspen, serta instansi pembayaran lainnya. Bayangkan jika selama ini Anda sudah mencoba menghitung-hitung, apakah kenaikan ini cukup untuk menutup kebutuhan bulanan? Apakah rapel nanti masuk dalam satu kali pembayaran besar atau bertahap? Dan apakah benar pencairannya akan dilakukan sebelum penutupan anggaran tahun 2025. Semua pertanyaan itu mulai menemukan jawabannya, bukan lagi sekedar harapan, tetapi kerangka waktu yang lebih jelas, dasar perhitungan yang lebih pasti, dan bukti bahwa pemerintah benar-benar mengatur ulang timeline agar para pensiunan tidak dibiarkan menunggu tanpa arah. Dalam beberapa menit ke depan, Anda akan mendengar informasi yang tersusun rapi, berbasis pada penjelasan pemerintah, dan diuraikan dengan bahasa yang tidak bertele-tele agar Anda bisa memahami apa yang sebenarnya terjadi, apa yang sedang disiapkan, dan yang paling penting, kapan uang itu benar-benar bisa Anda terima. Jika selama ini Anda merasa gelisah karena berita berubah-ubah, maka inilah saatnya mendapatkan versi yang paling mendekati kenyataan. Mari kita mulai. Setelah kita memahami bahwa pemerintah akhirnya memberikan sinyal yang lebih jelas tentang jadwal baru pencairan rapel dan kenaikan pensiun, sekarang kita perlu menggali lebih dalam apa yang sebenarnya sedang terjadi di balik layar. Banyak orang mungkin berpikir bahwa proses ini hanya soal menghitung ulang anggaran atau menunggu tanda tangan persetujuan. Padahal kenyataannya jauh lebih kompleks daripada itu. Tahun anggaran 2025 sebenarnya disusun dengan mempertimbangkan banyak faktor mulai dari ketahanan fiskal, kondisi ekonomi global, hingga kemampuan negara menjaga keseimbangan antara belanja rutin dan belanja pembangunan. Itu sebabnya ketika kenaikan 18-26% diumumkan sebagai angka yang paling memungkinkan, pemerintah tidak mau sembarangan memberi janji tanggal pencairan sebelum semua proses siap secara teknis. Namun kini setelah pembahasan berulang, penyesuaian dari Kementerian Keuangan, serta koordinasi dengan Taspen dan instansi pembayaran pensiun lainnya, jadwal baru akhirnya mulai terlihat bentuknya. Disinilah para pensiunan mulai bisa sedikit bernapas lega, karena ketika Menku sudah memberi penjelasan secara terbuka, itu berarti tahap-tahap internal sudah berjalan cukup jauh. Kita perlu memahami bahwa setiap penyesuaian gaji pensiunan bukan hanya soal mengganti angka pada slip pembayaran, tetapi juga membutuhkan sinkronisasi sistem, validasi data penerima, penyesuaian struktur tunjangan, dan perhitungan ulang rapel sejak bulan efektif kenaikan. Itulah mengapa pemerintah harus memberikan waktu yang cukup agar tidak terjadi kekeliruan saat pembayaran dilakukan. Banyak pensiunan mengira bahwa begitu keputusan naik gaji disahkan, uang otomatis langsung masuk. Padahal ada ribuan titik yang harus dicek agar tidak ada kesalahan pembayaran. Terutama bagi pensiunan yang statusnya berubah, seperti yang baru purna tugas, yang pindah alamat, atau yang memiliki ahli waris pengganti. Semuanya harus disinkronkan sebelum tanggal pembayaran. Ketika Menku memberikan gambaran bahwa jadwal baru akan bergeser antara November hingga Desember 2025, ini bukan berarti pencairan diperlambat, melainkan justru agar pembayaran dilakukan dengan benar dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Ada pula pertimbangan bahwa pembayaran rapel biasanya dilakukan menjelang penutupan tahun anggaran, sehingga semua kewajiban negara bisa diselesaikan sebelum memasuki tahun fiskal yang baru. Hal inilah yang membuat banyak analis memperkirakan bahwa pembayaran rapel kemungkinan besar akan dilakukan secara bertahap karena beban anggaran di akhir tahun biasanya sedang tinggi-tingginya.
Pemerintah tidak ingin pembayaran rapel justru mengganggu stabilitas APBN sehingga mereka menyusun mekanisme agar pencairan bisa dilakukan tanpa menghambat program lain. Bagi para pensiunan ini berarti satu hal, jadwal dibuat bukan untuk mempersulit, tetapi untuk memastikan bahwa ketika uang masuk, semuanya sudah beres dan tidak akan ada perubahan mendadak lagi. Ketika kita berbicara tentang kenaikan 18-26%, penting untuk memahami bahwa rentang ini bukan sekadar angka acat, ini adalah hasil perhitungan berdasarkan indeksisasi kebutuhan hidup, penyesuaian inflasi, dan kemampuan fiskal pemerintah. Artinya, kenaikan ini bukan hanya langkah politis, tetapi juga langkah ekonomi yang memperhitungkan daya beli pensiunan. Selama beberapa tahun terakhir, banyak pensiunan mengeluhkan bahwa uang pensiun mereka tidak lagi memadai untuk memenuhi kebutuhan harian, harga pangan, biaya kesehatan, dan harga-harga barang pokok terus naik, sementara uang pensiun cenderung startan. Dengan kenaikan kali ini, pemerintah berusaha menutup kesenjangan yang sudah lama dirasakan. Bahkan beberapa ekonom menyebutkan bahwa kenaikan di atas 20% sebenarnya merupakan kebutuhan minimum untuk menjaga keseimbangan daya beli pensiunan agar tetap stabil. Karena itu, ketika angka 18-26% muncul, banyak yang menilai bahwa ini adalah langkah yang cukup berani namun realistis. Dalam proses penyusunan jadwal baru, ada banyak dialog antara lembaga. Taspen misalnya harus memastikan bahwa semua data pensiunan diperbarui secara akurat. Ini termasuk memastikan bahwa tidak ada data yang double, tidak ada penerima yang sudah tidak aktif, dan semua ahli waris yang berhak sudah tervalidasi. Proses ini memakan waktu karena mencakup jutaan data. Di sisi lain, Kementerian Keuangan harus memastikan bahwa penyerapan anggaran berjalan sesuai target dan tidak terjadi kelebihan beban dalam satu periode tertentu. Itulah sebabnya timeline pembayaran rapal seringkali disusun secara bertahap, bukan sekaligus. Bagi pensiunan, tahap-tahap teknis ini mungkin tidak terlihat, tetapi justru inilah bagian paling penting karena menentukan kapan uang akan benar-benar cair. Jika data belum beres, meskipun anggaran sudah siap, pemerintah tetap tidak bisa menyalurkan dana tersebut. Ketika kita melihat dinamika ini, jelas bahwa pemerintah mencoba menghindari kesalahan seperti keterlambatan pencairan tahun-tahun sebelumnya. Banyak pensiunan mengingat bagaimana pencairan rapel di tahun lalu sempat molor karena penyesuaian anggaran yang mendadak. Untuk 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa hal yang sama tidak terulang. Karena itu, sejak awal tahun 2025 mereka sudah mulai menyiapkan simulasi pembayaran agar proses berjalan lancar. Bahkan beberapa daerah sudah diberi instruksi untuk mempercepat verifikasi data pensiunan. Ini adalah langkah positif karena berarti pemerintah benar-benar mempersiapkan pencairan jauh sebelum tanggalnya ditetapkan. Semua ini memberikan sinyal kuat bahwa jadwal baru November tambah Desember 2025 bukan sekedar wacana, tetapi target realistis yang sedang dikerjakan secara serius. Tidak sedikit pensiunan yang mulai bertanya-tanya apakah rapel akan dibayarkan dalam satu kali transfer besar atau dicicil dalam 2 tahap. Berdasarkan pola tahun-tahun sebelumnya dan penjelasan yang diberikan oleh Kementerian Keuangan, sangat mungkin bahwa pembayaran dilakukan dalam satu kali transfer, terutama jika pencairan jatuh pada Desember. Namun jika pemerintah ingin menjaga stabilitas arus kas, bukan tidak mungkin pembayaran akan dibagi menjadi 2 tahap, misalnya sebagian di November dan sisanya di Desember. Disinilah pentingnya menunggu pengumuman resmi dari Taspen karena lembaga inilah yang akan memberikan detail teknis tentang mekanisme pembayaran. Yang jelas, pemerintah sudah menyiapkan skemanya, tinggal diumumkan dengan detail kepada publik. Dalam percakapan-percakapan yang berkembang, banyak pensiunan merasa bahwa pemerintah sebenarnya memahami beban hidup mereka. Apalagi bagi para pensiunan di daerah, kenaikan pensiun bukan hanya soal angka, tetapi juga kesempatan untuk memenuhi kebutuhan yang selama ini tertunda. Banyak yang menunda pembelian obat, menunda servis rumah, bahkan menunda biaya pendidikan cucu karena menunggu kepastian rapel. Itulah sebabnya jadwal pencairan begitu penting karena menyangkut kehidupan nyata, bukan sekadar perhitungan anggaran di atas kertas. Pemerintah pun sadar bahwa jika pencairan dilakukan terlalu dekat dengan akhir tahun, banyak pensiunan akan kesulitan mengatur waktu pembayaran kebutuhan mereka. Karena itu, opsi pencairan di November menjadi pilihan yang sangat masuk akal bagi sebagian analis. Mereka menilai bahwa pemerintah tidak ingin terjadi penumpukan pembayaran di bulan Desember, karena itu berarti beban anggaran terlalu besar dalam satu waktu. Melihat perkembangan terbaru, para pensiunan kini bisa menaruh harapan yang lebih pasti. Ketika Menku berbicara secara terbuka mengenai rentang waktu pencairan, ini bukan hanya strategi komunikasi, tetapi juga bentuk transparansi yang selama ini ditunggu. Tidak ada lagi informasi yang berubah secara mendadak atau kabar simpang siur yang membuat masyarakat bingung.
Yang ada adalah garis besar yang bisa dijadikan pegangan sambil menunggu pengumuman teknis dari Taspen. Dan bagi banyak pensiunan ini sudah sangat membantu karena mereka kini bisa merencanakan pengeluaran dengan lebih tenang. Tidak sedikit pula yang mulai menghitung-hitung berapa jumlah rapel yang akan mereka terima berdasarkan persentase kenaikan. Dengan kenaikan hingga 26%, jumlah rapel yang diterima tentu tidak sedikit, terutama badi yang berada di golongan menengah ke atas. Bahkan badi golongan rendah sekalipun, kenaikan ini tetap sangat berarti. Ketika kita bicara tentang perubahan kebijakan, ada hal penting lain yang juga perlu dipahami, yaitu bagaimana pemerintah ingin memperbaiki sistem pembayaran pensiun secara keseluruhan. Kenaikan kali ini hanyalah bagian dari langkah besar untuk menata ulang struktur pensiun nasional agar lebih adil dan berkelanjutan. Dalam beberapa tahun ke depan, ada kemungkinan pemerintah akan menyempurnakan lagi formula pensiun agar lebih sesuai dengan kebutuhan lansia yang semakin meningkat. Dengan bertambahnya usia harapan hidup dan meningkatnya biaya kesehatan, sistem pensiun harus terus menyesuaikan diri. Karena itu, kenaikan 18-26% bisa dianggap sebagai titik awal untuk memperbaiki kesejahteraan pensiunan secara bertahap. Pada akhirnya, yang paling penting bagi para pensiunan saat ini adalah tetap mengikuti informasi resmi dan tidak terjebak pada berita-berita yang tidak jelas sumbernya. Dengan adanya jadwal baru, November-Desember 2025, kita kini memiliki pegangan yang lebih konkret. Pemerintah sedang menyusun langkah-langkah teknis final untuk memastikan bahwa pembayaran berjalan lancar dan tepat sasaran. Dan Anda sebagai pensiunan berhak untuk mengetahui dan memahami seluruh proses ini agar tidak ada lagi kebingungan. Yang pasti Anda tidak sedang menunggu dalam ketidakjelasan seperti sebelumnya. Anda sedang menuju momen pencairan yang sudah semakin dekat dan semakin pasti.